Seorang polisi datang ke desa ini dan menghancurkan segalanya. Rio, seorang remaja biasa, memutuskan untuk menjadi pahlawan yang tak terduga. Tapi, bisakah dia menghadapi kenyataan bahwa musuhnya adalah bayangan dari masa lalu? Assalamualaikum sahabat Medha Karuna. Semoga hati kalian selalu dipenuhi kedamaian. Di sini, setiap kisah adalah cermin kehidupan yang mengajarkan kita arti cinta dan perjuangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar cerita penuh makna ini terus hadir menemanimu. Tulis juga di komentar, kalian dari mana saja? Dan jika kisah ini menyentuh hati, cukup tulis, aku merasakannya. Dukungan kecilmu berarti besar untuk kami, agar cerita-cerita penuh harapan ini terus hidup. Desa Kembara adalah tempat di mana waktu seolah bergerak lebih lambat, diayun oleh harmoni suara azan subuh dan riuh anak-anak bermain petak umpet di senja hari. Di tengah potret kehidupan sederhana itu, hiduplah seorang remaja berusia 17 tahun bernama Rio. Tubuhnya tidak tinggi besar, jauh dari gambaran pahlawan dalam cerita dongeng, namun matanya memancarkan ketulusan yang murni dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Rio bukan remaja yang suka mencari perhatian. Ia lebih suka duduk di beranda musala, merenungi makna ayat suci atau sekadar mengamati awan yang berarak perlahan. Kerendahan hati dan kepribadiannya yang saleh membuat warga desa menaruh respek padanya, tak peduli usia. Di mata teman-temannya, Rio adalah sosok penenang. Ketika Bima, sahabatnya, mengeluh tentang pekerjaan rumah yang menumpuk, Rio selalu punya cara untuk membuatnya tertawa. Ketika Dina, teman yang lain, merasa putus asa karena gagal dalam ujian, Rio selalu ada dengan kata-kata penyemangat dan secangkir teh hangat. Kehidupan mereka mengalir damai, terikat erat dalam benang persahabatan yang kuat. Desa Kembara adalah surga kecil mereka, tempat di mana setiap pintu terbuka dan setiap orang adalah keluarga. Namun, kedamaian itu pecah saat sebuah mobil polisi berwarna gelap memasuki desa, menciptakan debu tebal yang menodai hijaunya jalanan. Dari mobil itu, keluar seorang polisi yang asing, yang kemudian diketahui bernama Bribka Haris. Sikapnya dingin dan kaku, sangat kontras dengan keramahan polisi desa yang selama ini mereka kenal. Pakaian seragamnya terlihat rapi, tetapi tatapan matanya seolah-olah dipenuhi oleh kesombongan yang membekukan. Ia berjalan menyusuri jalan desa dengan langkah tegap yang penuh otoritas, seolah-olah ia adalah penguasa baru yang datang untuk mengambil alih segalanya. Suasana di desa langsung berubah. Bisik-bisik kecemasan mulai terdengar dari warung kopi hingga balai desa. Orang-orang saling berpandangan, bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Kedatangan Bribka Haris membawa aura yang tidak menyenangkan, mengancam harmoni yang sudah terjalin bertahun-tahun lamanya. Rio yang sedang duduk di depan rumah bersama Bima dan Dina, merasakan keganjilan itu. Ia bisa melihat raut wajah cemas dari para tetangga. Bima berbisik, kira-kira kenapa? Ya, ada polisi baru. Pertanyaan itu menggantung di udara, belum ada jawaban. Mereka hanya bisa merasakan firasat buruk yang merayap perlahan, seperti kabut tebal yang turun dari pegunungan dan menyelimuti desa. Mereka tidak tahu bahwa kedatangan polisi ini adalah awal dari sebuah badai yang akan menguji tidak hanya keberanian Rio, tetapi juga seluruh keyakinan yang ia pegang teguh selama ini. Kehadiran Haris bukan hanya sekadar pergantian personel. Ia datang membawa misi yang berbeda. Hari pertama ia bertugas, ia langsung memanggil beberapa warga dan menuduh mereka melakukan pelanggaran sepele, seperti memarkir motor terlalu dekat dengan jalan atau tidak memasang plang nama toko yang standar. Ia tidak memberikan teguran, melainkan langsung meminta sejumlah uang sebagai denda. Warga desa yang terbiasa dengan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah, terkejut dan bingung. Mereka tidak berani melawan, karena Haris selalu mengancam akan membawa masalah itu ke ranah hukum yang lebih rumit jika mereka tidak menuruti permintaannya. Melihat ketakutan di wajah para tetangga, hati Rio tergerak. Ia tidak bisa diam melihat orang-orang yang ia sayangi ditindas. Ia tahu bahwa uang yang diminta Haris tidak masuk akal dan hanya akal-akalan untuk memeras. Meski belum tahu harus berbuat apa, dalam benaknya sudah tertanam satu tekad. Ia harus melakukan sesuatu. Rio bukanlah tipe pemuda yang mengandalkan kekuatan fisik, ia lebih percaya pada kekuatan akal dan kebenaran. Ia yakin,
Sekuat apapun kekuasaan yang digunakan untuk menindas, kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk keluar. Malam itu, di bawah rembulan yang redup, Rio mulai memikirkan langkah pertamanya. Ia tidak menyadari bahwa keputusan kecilnya ini akan menyeretnya ke dalam sebuah konflik yang jauh lebih besar dan kompleks dari yang ia bayangkan, sebuah konflik yang tidak hanya menguji keberaniannya, tetapi juga akan membongkar rahasia di balik sosok polisi arogan itu. Setelah Bribka Haris datang, hawa di desa Kembara seolah berubah. Kabut pagi terasa lebih dingin dan senyum warga terlihat lebih dipaksakan. Haris tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan siapa dirinya. Ia mulai berpatroli dengan motornya, bukan untuk menjaga keamanan, melainkan untuk mencari-cari kesalahan. Di mata Haris, setiap hal kecil adalah celah untuk mendapatkan uang damai. Pagi itu, giliran Dina yang menjadi korban. Gadis ceria yang biasanya penuh tawa itu kini tampak pucat pasi saat Rio menghampirinya di depan toko. "Rio, motor Bapak ditahan polisi," katanya dengan suara bergetar. Rio terkejut. Motor Bapak Dina adalah satu-satunya alat transportasi mereka untuk mengangkut hasil kebun. Tanpa motor itu, pendapatan mereka akan terhambat. Haris menahan motor itu dengan alasan plat nomornya terlalu kotor, sebuah dalih yang sangat tidak masuk akal. Haris menuntut uang Rp500.000 untuk melepaskan motor. Angka itu sangat besar bagi keluarga Dina. Air mata Dina mulai menetes saat ia menjelaskan bahwa ayahnya sudah memohon, tetapi Haris tetap tidak peduli. Dia bilang, kalau tidak bayar, motornya disita dan dibawa ke kota. Cerita Dina, isaknya makin tak tertahan. Kemarahan Rio mulai mendidih. Bukan karena denda yang tidak masuk akal, tapi karena melihat bagaimana Haris dengan mudahnya menghancurkan mata pencaharian orang lain demi keuntungan pribadinya. Tidak lama kemudian, Bima juga mengalami hal serupa. Ia dituduh mengangkut barang melebihi muatan saat membawa hasil panen ke pasar. Haris mengancam akan menyita gerobak dan semua isinya. Bima harus memberikan uang yang seharusnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari, hanya agar bisa melanjutkan perjalanannya. Dia bilang aku menghalangi jalan padahal jalanan sepi. Rio. Bima menggerutu dengan wajah kesal. Dia itu bukan polisi, tapi preman berseragam. Keresahan warga semakin memuncak. Mereka tahu ada yang salah, tapi tidak ada yang berani melawan. Polisi adalah representasi hukum, dan melawan mereka terasa seperti bunuh diri. Namun, Rio tidak bisa tinggal diam. Ia merasa ada tanggung jawab yang memanggilnya. Bukan sebagai pemimpin, melainkan sebagai seorang yang peduli pada nasib tetangga-tetangganya. Malam itu, Rio mengajak Dina dan Bima berkumpul. "Kita tidak bisa begini terus," kata Rio, suaranya pelan tapi tegas. "Dia akan terus menindas kalau kita hanya diam." Bima menyahut, "Tapi kita bisa apa? Dia punya kekuasaan dan seragam itu. Kita cuma remaja biasa." Dina mengusap air matanya. "Kita lapor saja ke Kades." Rio menggeleng. "Itu tidak akan cukup. Kita harus punya bukti. Sesuatu yang bisa kita tunjukkan kepada Kades atau bahkan ke kantor polisi di kota, kalau perlu." Ide Rio sederhana. Mereka akan mendokumentasikan setiap tindakan Haris. Kapan ia memeras, berapa jumlah uang yang diminta, dan alasan palsu yang ia berikan. Mereka akan mulai mencari tahu dari warga lain yang juga menjadi korban. Tugas ini terasa berat dan berisiko. Setiap bisik-bisik, setiap foto yang diambil secara diam-diam bisa saja membahayakan mereka. Ketegangan makin terasa saat mereka memulai misi rahasia ini. Saat Haris berpatroli, Rio dan teman-temannya berpura-pura sibuk dengan urusan mereka masing-masing, tetapi mata mereka terus mengamati. Mereka mencatat setiap pelanggaran yang dilakukan Haris dalam sebuah buku catatan kecil. Ada saat-saat di mana Bima panik ketika Haris melirik ke arah mereka, tetapi Rio selalu menenangkan dengan isyarat mata. Tekad mereka menguat, dari rasa frustrasi menjadi semangat perjuangan. Mereka tidak sedang bermain-main. Ini adalah perjuangan untuk kebenaran dan demi mengembalikan kedamaian desa mereka yang terkoyak. Mereka tahu, risiko itu ada,
Tetapi mereka tidak bisa membiarkan arogansi Haris menginjak-injak harga diri dan mata pencaharian warga desa Kembara. Rio, Bima, dan Dina memulai misi mereka dengan sangat hati-hati, seperti detektif yang menyelinap dalam bayangan. Setiap hari, mereka berpura-pura melakukan kegiatan biasa, tetapi mata mereka tak pernah lepas dari pergerakan Bribka Haris. Dina, dengan ponsel lamanya, menjadi fotografer rahasia. Ia mengambil gambar motor warga yang ditahan atau surat tilang yang terlihat mencurigakan. Bima, yang terbiasa berkeliling desa mengantar hasil panen, menjadi informan utama, mencatat setiap percakapan atau keluhan warga yang ia dengar. Sementara Rio, dengan kecerdasan alaminya, mengumpulkan semua data itu, menyusunnya dengan rapi dalam sebuah buku catatan kecil. Mereka mencatat setiap kejadian, tanggal, nama korban, alasan palsu yang diberikan Haris, dan jumlah uang yang diminta. Rio bahkan mencari tahu pasal-pasal hukum yang mungkin relevan, dan ia menemukan bahwa banyak tindakan Haris yang tidak berdasar secara hukum. Bukti-bukti itu mulai menumpuk. Dari Pak Jono, pemilik warung kelontong yang dipaksa membayar retribusi kebersihan yang tidak pernah ada, hingga Ibu Siti, seorang penjual sayur yang dimintai uang karena gerobaknya sedikit keluar dari bahu jalan. Kisah-kisah itu bukan hanya sekadar data, tetapi juga serpihan-serpihan dari kehancuran kecil yang diciptakan oleh Haris. Perlawanan mereka memang diam, tidak ada teriakan atau demonstrasi. Namun, hal itu justru membuat Haris merasa ada yang aneh. Ia merasakan ada mata-mata yang mengawasinya. Setiap kali ia berhadapan dengan warga, ia menangkap bisik-bisik yang seolah berhenti saat ia menoleh. Pandangannya seringkali jatuh pada Rio dan teman-temannya. Ia tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi instingnya mengatakan bahwa merekalah dalang di balik perlawanan pasif ini. Suatu sore, saat Haris sedang duduk di warung kopi, ia melihat Rio dan Bima sedang berbicara dengan Pak Budi, seorang petani yang baru saja menjadi korbannya. Haris bangkit dari kursinya dengan raut wajah dingin. Rio melihat Haris berjalan ke arah mereka. Jantungnya berdebar, tetapi ia berusaha tetap tenang. Haris berhenti tepat di depan mereka. "Ada apa? Kalian sedang membicarakan saya?" Tanyanya dengan suara serak dan intimidatif. Rio menjawab dengan sopan, "Tidak, Bapak. Kami hanya sedang bertanya tentang panennya Pak Budi." Haris menyipitkan matanya. Tatapannya menusuk tajam. "Saya peringatkan, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Desa ini punya aturan baru sekarang, dan saya yang menjaganya." Ancaman itu terasa seperti pisau yang dingin, menggesek leher mereka. Namun, alih-alih takut, Rio justru merasa tekadnya semakin kuat. Ancaman itu adalah bukti bahwa ia dan teman-temannya berada di jalur yang benar. Mereka berhasil membuat Haris merasa tidak nyaman, sebuah pencapaian kecil yang berarti besar. Rio menyadari bahwa perlawanan tidak selalu harus dengan kekerasan. Perlawanan bisa berupa keberanian untuk tetap tenang di bawah tekanan, keberanian untuk mengumpulkan kebenaran, dan keberanian untuk tidak menyerah pada intimidasi. Malam itu, Rio menunjukkan semua data yang ia kumpulkan kepada ayahnya. Ayah Rio, yang selama ini hanya mengamati dari jauh, terkejut melihat betapa sistematisnya pemerasan yang dilakukan Haris. Beliau menatap anaknya dengan tatapan bangga. "Kamu anak yang berani, Rio," katanya. "Tapi ini berbahaya. Berhati-hatilah." Rio hanya mengangguk. Ia tahu risikonya. Namun, ia tidak bisa mundur. Ia sudah melihat kehancuran yang diciptakan Haris, dan ia tidak akan membiarkannya terus berlanjut. Perlawanan dia mereka akan segera menjadi langkah yang lebih berani. Tindakan Rio dan teman-temannya yang mulai mengumpulkan bukti tidak luput dari perhatian Bribka Haris. Kecurigaannya berubah menjadi keyakinan ketika ia berpapasan dengan Rio di jalan desa. Rio tidak menyembunyikan buku catatan kecilnya. Ia membiarkannya terlihat, seolah menantang Haris secara tidak langsung. Mata Haris menyala dingin. Ia mengerti, perlawanan pasif itu telah berubah menjadi perlawanan yang lebih terorganisir. "Jadi, kalian yang mengumpulkan bukti-bukti itu." Haris menghentikan langkahnya, suaranya terdengar menusuk.
Kalian pikir kalian sedang bermain detektif? Ini bukan film, ini kehidupan nyata. Rio menatapnya lurus. Kami hanya ingin keadilan, Pak. Warga desa ini bukan sapi perah. Wajah Haris memerah. Keadilan? Kalian bahkan tidak tahu apa artinya. Keadilan itu milik saya, milik orang-orang yang punya wewenang. Ia tertawa sinis, tawa yang tidak sampai ke matanya. Saya peringatkan kalian, berhenti sebelum terlambat. Jangan sampai saya yang mengambil tindakan. Ancaman itu bukan sekadar gertakan. Haris mulai menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang lebih brutal. Ia mengawasi setiap gerak-gerik Rio dan teman-temannya. Setiap kali Rio atau Bima berada di luar rumah, Haris selalu ada, seolah-olah menjadi bayangan yang mengintai. Hal ini menciptakan ketakutan di antara warga. Mereka tahu Rio sedang berjuang untuk mereka, tetapi mereka juga takut jika perlawanan ini justru membawa malapetaka. Mundur saja, Rio, bisik beberapa tetangga. Kami takut jika Haris berbuat nekat. Dina dan Bima juga merasakan tekanan itu. Mereka mulai ragu-ragu. Rio, mungkin kita harus berhenti, kata Dina dengan mata berkaca-kaca. Aku takut dia akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Namun, di tengah keraguan itu, muncul satu titik terang. Pak Kades, yang awalnya bersikap netral dan pasif, akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia melihat keberanian Rio yang luar biasa. Baginya, Rio bukan hanya seorang remaja, melainkan simbol perlawanan yang tulus. Saya sudah mendengar semuanya, Rio, kata Pak Kades saat menemui Rio secara diam-diam. Saya malu, karena kalian yang masih muda justru yang berani. Saya akan dukung kalian. Berikan semua bukti itu kepada saya, kita akan ajukan ke kantor polisi di kota. Mendapat dukungan dari Pak Kades, semangat Rio, Dina, dan Bima kembali membara. Mereka kini tidak lagi sendiri. Perlawanan yang tadinya hanya dilakukan oleh sekelompok remaja kini menjadi perlawanan seluruh desa. Namun, hal itu juga membuat Haris semakin marah. Ia melihat dukungan Pak Kades sebagai pengkhianatan. Ia tahu waktunya tidak banyak. Ia harus menghentikan pergerakan ini sebelum bukti-bukti itu sampai ke pihak yang lebih berwenang. Ketegangan memuncak, dan semua orang di desa tahu, badai besar akan segera datang. Pertarungan antara arogansi dan kebenaran sudah tidak bisa dihindari lagi. Haris menyiapkan langkah terakhirnya. Sementara Rio dan warga desa bersiap untuk menghadapi badai itu dengan keyakinan yang baru ditemukan. Ketika rencana perlawanan semakin matang, Rio merasakan sebuah kejanggalan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali matanya berpapasan dengan bribka Haris, ia tidak hanya melihat arogansi dan kekuasaan. Ada sesuatu di balik sorot mata itu, sebuah kesedihan yang tersembunyi, sebuah beban yang berat. Rio melihatnya pada momen-momen tertentu, saat Haris sedang sendirian, menatap jalanan yang sepi, atau ketika ia menghela napas panjang sebelum kembali memasang wajah dinginnya. Hal ini membuat Rio merasa dilema. Bagaimana mungkin seorang penindas memiliki sisi yang begitu rapuh? Rasa penasaran Rio mendorongnya untuk mencari tahu lebih banyak. Ia tidak hanya ingin mengalahkan Haris, tetapi juga ingin memahami mengapa sosok itu menjadi seperti sekarang. Ia tahu, kejahatan seringkali berakar dari luka yang dalam. Dengan keberanian yang aneh, Rio memberanikan diri mendekati markas kecil Haris, sebuah pos polisi usang di ujung desa. Pos itu biasanya kosong karena Haris lebih sering berpatroli, menjadikannya tempat yang sempurna untuk diselidiki. Rio tidak berniat mencuri atau merusak. Ia hanya ingin mencari petunjuk. Di dalam ruangan yang berdebu dan pengap, Rio melihat-lihat sekeliling. Tidak ada yang istimewa, hanya tumpukan berkas dan meja kerja yang berantakan. Namun, pandangannya tertuju pada sebuah bingkai foto yang diletakkan terbalik di sudut meja. Dengan hati-hati, ia membalik bingkai itu. Jantung Rio berdebar kencang. Itu adalah foto seorang anak laki-laki dengan seragam putih merah, tersenyum lebar di samping seorang anak laki-laki lain. Anak laki-laki yang satu memiliki wajah yang sangat mirip dengan Haris, tetapi dengan senyum yang tulus, tanpa beban.
dan matanya memancarkan kehangatan yang kontras dengan tatapannya sekarang. Ia mengenali sosok di sampingnya itu adalah dirinya sendiri, Rio kecil, sekitar 10 tahun yang lalu. Mereka berdua adalah sahabat. Rio terpaku, pikirannya berpacu mundur ke masa lalu. Anak laki-laki dalam foto itu bernama Hardy. Haris. Hardy. Rio tidak pernah menyadari kesamaan nama itu karena ia mengira Haris hanyalah nama belakang. Ia dan Hardy adalah sahabat karib di sekolah dasar. Hardy dikenal sebagai anak yang ceria dan penuh semangat. Mereka pernah berjanji akan menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Namun, keluarga Hardy pindah ke kota, dan mereka tidak pernah bertemu lagi. Sekarang, Haris yang arogan di depannya adalah Hardy, sahabat masa kecilnya. Penemuan itu memukul Rio dengan keras. Konflik yang tadinya terasa hitam putih kini menjadi abu-abu. Lawannya bukanlah orang asing yang jahat, melainkan teman lama yang entah bagaimana telah berubah. Kenapa Hardy menjadi seperti ini? Apa yang terjadi padanya? Rio tidak bisa lagi melihat Haris sebagai monster. Ia melihatnya sebagai Hardy yang hilang, yang terjebak dalam kegelapan. Dilema baru muncul. Haruskah ia tetap menuntut keadilan dengan mengorbankan masa lalu, atau haruskah ia mencoba mendekati Hardy, memanggil kembali Hardy yang dulu? Pertanyaan itu berputar di benak Rio. Di satu sisi, ia memiliki semua bukti yang diperlukan untuk menjatuhkan Hardy. Di sisi lain, ia memiliki kenangan dan ikatan yang tidak bisa ia abaikan. Perjuangan melawan arogansi kini berubah menjadi misi pribadi yang emosional. Rio menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang untuk desa, tetapi juga untuk menyelamatkan jiwa sahabatnya sendiri. Ia harus memilih, dan pilihan itu akan menentukan arah cerita ini. Ketakutan yang selama ini menyelimuti warga desa Kembara akhirnya meledak. Pagi itu, kabar buruk menyebar cepat seperti api. Bribka Haris menangkap Pak Hasan, seorang kakek tua yang paling dihormati di desa, dengan tuduhan palsu. Pak Hasan dituduh melakukan penebangan liar di hutan lindung, sebuah tuduhan yang jelas-jelas dibuat-buat. Haris membawa Pak Hasan ke kantor polisi dan mengancam akan memenjarakannya jika tidak ada yang membayar uang jaminan dalam jumlah besar. Seluruh desa dilanda kepanikan. Bukan hanya karena tuduhan itu tidak masuk akal, tetapi juga karena Pak Hasan adalah sosok yang sangat dicintai. Ia adalah orang yang selalu ada untuk siapapun, memberikan nasihat bijak, dan dikenal karena kejujurannya. Menangkap Pak Hasan adalah pukulan telak bagi seluruh desa. Kemarahan dan rasa tidak berdaya bercampur menjadi satu, menciptakan gelombang emosi yang tak terbendung. Warga mulai berkumpul di depan kantor polisi, menuntut kebebasan Pak Hasan. Suasana tegang, dipenuhi dengan teriakan dan bisik-bisik kemarahan. Rio melihat semua itu. Ia melihat air mata di wajah-wajah yang biasanya ceria. Ia mendengar sumpah serapah dari orang-orang yang biasanya sabar. Namun, di balik semua emosi itu, ia merasakan satu hal yang lebih dalam, ketidakberdayaan. Ia tahu, Haris sengaja melakukan ini untuk memancing perlawanan, untuk menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa. Dan Rio tahu, ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Ini bukan lagi soal uang, ini soal harga diri dan kemanusiaan. Sambil memegang buku catatan yang berisi semua bukti dan foto lama yang ia temukan, Rio melangkah maju, membelah kerumunan. Ia berjalan dengan langkah mantap menuju pintu kantor polisi, di mana Bribka Haris berdiri dengan wajah dingin. Di belakangnya, Bima dan Dina menatapnya dengan kekhawatiran yang mendalam. Mereka tahu, Rio sedang mengambil risiko terbesar dalam hidupnya. Buka pintu ini, Pak Haris. Biarkan Pak Hasan keluar, teriak salah satu warga. Haris menatap kerumunan itu dengan tatapan mengejek. Diam. Kalian semua melanggar hukum. Kalau tidak bubar, akan saya tangkap semuanya. Rio berdiri tepat di depan Haris. Wajahnya tenang, tetapi matanya memancarkan tekad baja. Tidak ada yang melanggar hukum. Pak, yang melanggar hukum itu Anda, katanya dengan suara yang lantang. Suasana seketika hening. Semua mata tertuju pada Rio, terkejut sekaligus kagum akan keberaniannya. Haris terkejut, tidak menyangka Rio akan berani berbicara seberani itu.
Apa yang kamu katakan? Haris mendengus. Saya bilang, Anda yang melanggar hukum. Rio mengulangi dengan lebih jelas. Anda memeras warga, menahan motor dengan alasan sepele, mengambil keuntungan dari ketakutan orang. Dan sekarang, Anda menangkap orang baik hanya untuk menunjukkan kekuasaan Anda yang sewenang-wenang. Kata-kata Rio seperti memicu ledakan. Warga yang tadinya hanya berteriak kini berani melangkah maju, mendukung Rio. Haris merasa terpojok. Ia tidak pernah menduga perlawanannya akan datang dari seorang pemuda yang terlihat sederhana. Wajahnya memerah, bukan karena malu, melainkan karena amarah yang memuncak. Puncak ketegangan telah tercapai, dan Rio, yang kini berdiri sendirian di depan pintu kantor polisi, siap melangkah ke babak selanjutnya. Ia tahu, saat ia membuka mulutnya lagi, ia tidak hanya akan mengungkapkan kejahatan, tetapi juga sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya. Rio menatap Bribka Haris lurus di mata, menahan napasnya. Tegang, tegang luar biasa. Suara bisik-bisik dari kerumunan warga seolah lenyap, digantikan oleh hening yang mencekam. Rio mengangkat tangannya, menunjukkan buku catatan kecilnya yang lusuh. Saya punya semua bukti tindakan Anda, Pak. Dari pemerasan motor Dina, penahanan gerobak Bima, sampai denda-denda fiktif yang Anda buat. Haris mendengus, mencoba menyembunyikan kegugupannya dengan tawa sinis. Jadi, anak ingusan sepertimu ingin menjebloskan saya ke penjara? Silakan saja. Berikan bukti-bukti konyolmu itu ke kantor pusat. Mereka tidak akan percaya. Saya tidak akan membawanya ke kantor pusat, jawab Rio dengan tenang. Saya akan menyerahkannya kepada Hardi. Mendengar nama itu, wajah Haris langsung menegang. Matanya yang tadinya penuh arogansi, kini dipenuhi oleh kebingungan dan ketakutan. Ia melangkah mundur satu langkah, seolah-olah nama itu adalah sebuah pukulan telak. Apa yang kamu katakan? Siapa Hardi? Tanyanya. Suaranya bergetar, tidak lagi terdengar penuh otoritas. Rio tidak menjawab dengan kata-kata. Ia mengeluarkan sebuah foto dari sakunya, foto yang ia temukan di meja kantor Haris. Ia mengangkat foto itu tinggi-tinggi, agar semua orang bisa melihat. Di foto itu, terlihat dua anak laki-laki yang tersenyum lebar, memakai seragam sekolah dasar yang kebesaran. Ini Hardi, teman sekelasku dulu, kata Rio dengan suara yang lembut, tetapi menggema di tengah kerumunan. Dia adalah anak yang ceria, yang berjanji akan menjadi orang baik dan berguna bagi banyak orang. Kami berjanji akan menjaga kebenaran, apapun yang terjadi. Haris, yang tadinya tegar, kini terlihat rapuh. Matanya berkaca-kaca, ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari foto itu. Seluruh topeng arogansi yang ia kenakan selama ini runtuh seketika. Ia adalah Hardi yang dulu, yang sekarang tersesat di jalan kekuasaan dan keserakahan. Rio tidak menghakiminya. Sebaliknya, ia melangkah maju, tangannya menggenggam foto itu dengan erat. Apa yang terjadi padamu, Hardi? Bisik Rio. Aku melihatmu. Di balik seragam ini, di balik amarah ini, ada Hardi yang dulu. Aku tidak datang untuk menghukummu. Aku datang untuk mengingatkanmu akan dirimu yang dulu. Air mata Haris, Hardi, mulai menetes. Penyesalan, rasa malu, dan kepedihan dari masa lalu yang ia coba lupakan kini menyeruak ke permukaan. Ia memandang Rio, dan di mata Rio, ia tidak melihat amarah atau kebencian, melainkan ketulusan yang murni. Haris tersentak. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang selama ini ia kejar tidak memberikan kebahagiaan, melainkan hanya kesepian dan kehampaan. Pertarungan kini bukan lagi soal Rio melawan seorang polisi arogan, melainkan Rio melawan kegelapan di dalam jiwa sahabatnya sendiri. Warga desa terdiam, terpaku oleh pengungkapan yang tidak terduga. Sorotan mata mereka tidak lagi terarah pada sosok polisi arogan, melainkan pada Hardi, seorang pria yang kini terlihat seperti anak hilang. Di tengah keheningan yang menyelimuti, isak tangis Hardi semakin terdengar. Ia tidak bisa lagi menahan beban yang selama ini ia pikul. Rio mendekat, dan tanpa ragu, ia meletakkan tangannya di bahu Hardi.
Ingat janji kita, Hardy, kita akan jadi orang yang berguna. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Kita berjanji akan selalu jujur, bahkan ketika itu sulit. Bisik Rio, suaranya dipenuhi empati yang tulus, bukan penghakiman. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk, tetapi bukan untuk menyakiti, melainkan untuk membangunkan. Hardy menunduk, menangis terseduh-seduh. Ia mengenang masa-masa polos itu, ketika impian mereka masih murni dan belum ternodai oleh godaan dunia. Setelah pindah ke kota, Hardy harus berjuang keras. Ia melihat bagaimana kekuasaan dan uang bisa membuka semua pintu, dan ia mulai terperosok ke dalam lubang gelap yang ia ciptakan sendiri. Ia melupakan Hardy yang dulu, dan menciptakan Haris yang angkuh dan serakah. Aku minta maaf, Rio. Bisik Hardy dengan suara serak. Aku sudah lupa. Aku sudah lupa siapa aku. Warga desa, yang tadinya dipenuhi amarah, kini diliputi rasa iba. Mereka melihat seorang manusia yang terluka, bukan seorang penindas. Tiba-tiba, Pak Hasan keluar dari kantor polisi. Dengan langkah yang lambat, ia mendekati Hardy. Dengan lembut, Pak Hasan meletakkan tangannya di kepala Hardy, seperti seorang ayah kepada anaknya. Nak, tidak ada yang tidak bisa diampuni. Yang penting, kamu mau kembali ke jalan yang benar. Pengampunan itu, yang datang dari orang yang paling ia sakiti, membuat Hardy semakin terpukul. Ia mengangkat kepalanya dan melihat semua wajah di sekelilingnya. Mereka tidak lagi menatapnya dengan kebencian, melainkan dengan pemahaman dan belas kasihan. Hardy sadar, ia tidak bisa lagi lari dari masa lalu. Ia harus menghadapi dirinya sendiri dan menebus semua kesalahannya. Ia mengakui semua perbuatannya. Pengakuan itu menggema di seluruh desa. Puncak konflik telah usai, bukan dengan perkelahian fisik, melainkan dengan sebuah pertempuran emosional yang menggetarkan. Pengakuan Hardy di depan seluruh warga desa menjadi titik balik yang monumental. Setelah berjam-jam berada di dalam kantor polisi bersama Rio dan Pak Kades, Hardy akhirnya muncul dengan wajah yang jauh lebih tenang, meskipun matanya masih bengkak. Ia berdiri di depan kerumunan yang kini menatapnya dengan rasa ingin tahu, tidak lagi dengan kebencian. Saya minta maaf. Hardy memulai, suaranya masih parau. Saya sudah melakukan kesalahan besar. Saya telah menodai amanah seragam ini dan menyalahgunakan wewenang saya. Saya telah menyakiti kalian semua. Hardy tidak berusaha mencari alasan. Ia menjelaskan bagaimana tekanan hidup di kota, godaan untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara instan, dan rasa kesepian telah mengubahnya menjadi sosok yang ia benci. Ia tidak membenarkan perbuatannya, tetapi menceritakan bagaimana ia kehilangan jati diri. Rio yang berdiri di sampingnya, mengangguk pelan, seolah memberi dukungan tak bersuara. Hardy kemudian mengumumkan keputusannya. Saya akan mengundurkan diri dari jabatan saya di desa ini. Saya akan kembali ke kota dan melaporkan diri ke atasan saya. Saya siap menghadapi konsekuensi hukum atas semua perbuatan saya. Pengumuman itu mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka Hardy akan mengambil jalan seberat itu. Namun, di balik rasa terkejut, ada gelombang kelegaan yang terasa. Warga desa melihat ketulusan di mata Hardy. Mereka melihatnya sebagai pengakuan yang benar-benar berasal dari hati. Pak Kades kemudian berbicara, mewakili seluruh warga. Kami menghargai kejujuranmu, Nak. Kami memang sakit hati, tapi kami juga melihat penyesalanmu. Kami tidak akan melaporkanmu. Kami percaya, kamu akan bertanggung jawab atas perbuatanmu sendiri. Yang kami inginkan hanya satu, kembalilah menjadi Hardy yang dulu, yang kami kenal. Hardy kembali menangis. Kali ini air mata kelegaan. Pengampunan dari warga desa adalah hadiah terbesar yang pernah ia terima. Lebih berharga dari ribuan uang yang ia peras, lebih berarti dari kekuasaan yang ia miliki. Ia berjanji akan menggunakan kesempatan kedua ini untuk menebus semua kesalahannya. Ia membebaskan Pak Hasan dan semua motor dan barang yang ia sita. Ia juga mengembalikan semua uang yang ia ambil. Desa Kembara kini terasa seperti tempat yang bersih.
tempat di mana luka-luka mulai sembuh dan kebenaran akhirnya terungkap. Setelah semua terungkap, suasana desa Kembara terasa lebih ringan. Hardy, yang sudah kembali menjadi Hardy yang dikenal Rio, menyelesaikan semua urusannya. Ia mengembalikan setiap rupiah yang pernah ia ambil, membersihkan nama baik warga yang ia tuduh, dan berpamitan. Pagi itu, saat ia melangkah menuju mobilnya untuk kembali ke kota, seluruh warga desa berkumpul untuk mengantarkannya. Tidak ada yang mencemooh, tidak ada yang menatapnya dengan kebencian. Mereka menatapnya dengan senyum, dengan mata penuh maaf dan harapan. Sebelum masuk ke dalam mobil, Hardy memeluk Rio erat-erat. Air matanya menetes di bahu Rio. "Terima kasih, Rio. Kamu bukan hanya menyelamatkan desa ini, tapi kamu juga sudah menyelamatkanku dari diriku sendiri. Kamu mengingatkanku siapa aku sebenarnya," bisiknya. Rio membalas pelukan itu dengan tulus. "Kamu sudah diampuni, Hardy. Sekarang, kembalilah menjadi orang baik, seperti yang kita janjikan dulu." Hardy mengangguk, lalu masuk ke dalam mobilnya dan pergi. Kepergiannya bukanlah akhir yang menyedihkan, melainkan awal yang baru, penuh harapan. Setelah kepergian Hardy, desa Kembara kembali damai, bahkan lebih dari sebelumnya. Peristiwa itu mengajarkan mereka bahwa persatuan dan keberanian jauh lebih kuat daripada ketakutan. Mereka belajar bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menang, bahkan jika harus melewati jalan yang berliku. Rio, yang tadinya hanya seorang pemuda sederhana, kini menjadi simbol keberanian dan ketulusan. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang melawan kejahatan, melainkan juga tentang membangkitkan kebaikan di dalam diri orang lain. Malam itu, Rio duduk di teras rumahnya, memandangi langit yang bertabur bintang. Di sampingnya, Bima dan Dina duduk diam, menikmati kedamaian yang akhirnya kembali. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi ketakutan. Mereka tahu, pelajaran paling berharga dari semua ini adalah tentang memaafkan, tentang keberanian untuk berbuat benar, dan tentang indahnya persahabatan yang mampu melampaui waktu dan tantangan. Cerita ini berakhir dengan sebuah pesan yang menyentuh hati. Setiap orang bisa tersesat, tetapi setiap orang juga pantas mendapatkan kesempatan kedua. Dan kadang-kadang, yang kita butuhkan hanyalah satu orang yang berani mengingatkan kita tentang kebaikan yang ada di dalam diri kita.